Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengkaji tentang topik kebijakan moneter syariah. Topik ini ada dalam silabus ekonomi moneter Islam dan ada pula di mata kuliah lain sebagai pengantarnya yaitu di ekonomi makro Islam. Nah, kali ini kita akan mengkaji dan nanti bisa dikembangkan dengan merujuk kepada berbagai literatur yang relevan. Nah, untuk mengawalinya, saya akan mulai dari slide ini. Nah, pada slide ini, kita bisa melihat relasi antara masalah, teori, kebijakan, dan prestasi makroekonomi. Nah, apa atau bagaimana relasinya? Berawal dari sebelah kiri, ya, itu ada teori makroekonomi. Kita sudah belajar mengkaji tentang teori makro ini, ya, dalam mata kuliah makroekonomi. Jadi kalau bicara makroekonomi berarti bicara tentang relasi antar variabel-variabel yang bersifat agregat, ya, yang bersifat agregat, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, seputar itu adalah wilayah makro dan ada teori yang melandasinya. Teori ini akan menjadi dasar dibuatnya kebijakan. Jadi kebijakan yang baik itu didasari oleh adanya teori. Teori menjadi landasan dari perumusan kebijakan makroekonomi. Nah, kalau bicara kebijakan makroekonomi, diantaranya yang populer dan menjadi instrumen utama dari kebijakan itu adalah kebijakan moneter dan fiskal, dan bauran di antara keduanya. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter itu menjadi otoritas dari bank sentral. Kemudian kalau kebijakan fiskal menjadi otoritas pemerintah sebagai otoritas fiskal. Dan efektivitas keduanya tentu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus simultan. Artinya akan selalu ada yang namanya bauran kebijakan fiskal dan moneter. Nah, itu adalah kebijakan makroekonomi. Kebijakan itu lahir, ya, untuk menyelesaikan masalah makro. Nah, di sini ada masalah makroekonomi, ya, pengangguran yang tinggi, kemudian neraca pembayaran yang tidak seimbang, tidak balance, kemudian juga ada laju pertumbuhan ekonomi, ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan lain sebagainya. Nah, itu masalah makro. Ketika kebijakan yang dibuat berdasarkan teori itu berjalan efektif, tepat sasaran, maka akan bisa menyelesaikan masalah makroekonomi. Kalau masalah makroekonomi terselesaikan, maka yang lahir adalah prestasi makroekonomi. Nah, prestasi makroekonomi itu indikatornya adalah pertama inflasi yang rendah. Jadi bahasanya tidak inflasi yang nol, yang zero, tidak seperti itu, tapi inflasi yang rendah. Kenapa? Karena inflasi itu pada tingkat tertentu dibutuhkan. Ya, inflasi pada tingkat tertentu sangat dibutuhkan untuk menstimulus, ya, kegiatan atau produktivitas dari produsen. Kalau tidak ada kenaikan harga dalam jangka panjang, tentu produsen tidak akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Maka inflasi dalam taraf tertentu sangat dibutuhkan. Kemudian kesepakat kerja yang tinggi. Nah, ini jelas, ya, bahwa indikator prestasi makro itu adalah terciptanya kondisi di mana daya serap perekonomian terhadap angkatan kerja itu tinggi. Itu akan terjadi kalau kesempatan kerjanya itu tersedia dan tinggi. Kemudian keseimbangan neraca pembayaran ini terkait dengan catatan lalu lintas
barang dan jasa antar negara ya. Jadi catatan sistematis tentang kegiatan ekonomi internasional yang dilakukan oleh negara itu neraca pembayaran. Kemudian LPE, yang dimaksud LPE oleh saya di sini adalah laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tentu yang diharapkan oleh semua negara adalah bahwa pertumbuhan ekonominya itu tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan pendapatan nasional yang tinggi. Pendapatan nasional yang tinggi menunjukkan ya pendapatan per kapitanya itu juga tinggi. Pendapatan per kapita yang tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya tinggi. Oleh karena itu, yang menjadi bagian dan indikator prestasi makroekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi. Dari slide ini kita bisa menangkap tentang topik utama yang kita bahas pada video kali ini, yaitu kebijakan moneter. Karena ini ada dalam mata kuliah ekonomi moneter Islam, maka perspektif moneternya nanti akan diarahkan kepada bagaimana kebijakan moneter Islam atau kebijakan moneter syariah. Berikutnya, ini tujuan kebijakan makroekonomi. Dari slide tadi bisa ditangkap bahwa kebijakan moneter syariah itu merupakan bagian dari kebijakan makroekonomi. Pertanyaannya adalah, apa tujuan kebijakan makroekonomi? Kata kuncinya adalah mencapai kemakmuran masyarakat, ya, social welfare. Secara makro itu, ya. Secara individual kita mengenal ada yang disebut dengan falah, kesejahteraan yang balance, yang tawazun, yang seimbang antara sosial dengan pribadi, antara sekarang dan yang akan datang, antara dunia dan akhirat, itu adalah falah. Dalam konteks makro ini kita kenal dengan social welfare, kemakmuran masyarakat. Nah, kemakmuran masyarakat itu direpresentasikan oleh indikator kesejahteraan ekonomi makro. Tandanya apa? Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah, serta yang tadi lebih lengkapnya, ya, neraca pembayaran, kesempatan kerja dan sebagainya yang menunjukkan adanya indikator prestasi makroekonomi. Nah, berikutnya kalau kita petakan lagi, ya, kebijakan moneter sebagai bagian integral dari kebijakan makroekonomi bisa dilihat melalui slide ini. Jadi di sini ada kebijakan moneter nih. Ya, semua kebijakan ini mengarah kepada tujuan akhir social welfare dengan indikator ini. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, poinnya adalah bahwa saya ingin menegaskan kembali pada slide ini bahwa kebijakan moneter itu bagian integral dari kebijakan makroekonomi, baik dalam konteks ekonomi Islam atau ekonomi syariah maupun dalam konteks ekonomi konvensional. Berikutnya kita review apa itu kebijakan moneter. Nanti itu tambahkan syariah, kan? Kalau di mata kuliah lain ekonomi makro kita sudah mengenal ini. Jadi saya tidak akan banyak baca di sini. Hanya poinnya adalah bahwa kebijakan moneter itu adalah kebijakan bank sentral. Di Indonesia tentu bank sentralnya adalah Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengatur jumlah uang beredar. Jadi instrumennya adalah bagaimana instrumen-instrumen tersebut bisa mengendalikan jumlah uang beredar sehingga impact-nya terhadap stabilitas inflasi. Itu kebijakan moneter. Tentu otoritasnya adalah bank sentral. Nah, jadi dari slide ini kita bisa melihat relasi secara keseluruhannya. Bahwa di sini ada sektor real, kemudian ada sektor fiskal di sini, ya. Kemudian ada sektor moneter. Kebijakan moneter ini terkait dengan ini, ya, terkait dengan bank sentral, kemudian terkait bank sentral sebagai otoritas moneter, kemudian bank umum sebagai lembaga institusi yang nanti menjalankan kebijakan moneter yang dibuat dan ditetapkan oleh bank sentral.
Nah, di sini ada sektor eksternal karena interaksi antara pelaku ekonomi lintas negara sekarang tidak bisa dilepaskan. Di sektor real misalkan di situ ada aktivitas ekspor impor, itu kan ada relasi dengan sektor eksternal. Ya, ada neraca pembayaran di situ, neraca berjalan, neraca perdagangan ya, yang mencatat lalu lintas barang dan jasa melalui aktivitas ekspor impor. Dan nanti kebijakan moneter juga menjadi bagian integral. Jadi tidak berdiri sendiri, ada relasi dengan kebijakan yang lainnya, termasuk relasi dengan sektor eksternal yang melibatkan rumah tangga luar negeri. Berikutnya ini peran kebijakan moneter ya. Dari sini ini sebetulnya bisa dikaji lebih jauh di mata kuliah makroekonomi. Pada konteks ini hanya ingin memberikan review bahwa peran penting dari kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi ini mempengaruhi 4 hal. Yang pertama adalah stabilitas harga. Ya, baik itu harga barang, ya, harga barang dan jasa, maupun harga dalam konteks nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yang kita kenal dengan kurs nilai tukar. Kalau inflasi kan menandakan, mencerminkan harga barang. Kalau kurs mencerminkan harga dari mata uang. Nah, stabilitas harga sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian ada perluasan kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Itu 4 hal penting yang tentu akan ada relasi dengan kebijakan moneter. Jadi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran itu menjadi indikator makro yang bisa mencerminkan efektivitas dari kebijakan. Jadi poin A sampai D menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter. Itu poin yang ingin disampaikan di sini. Dan dari semua itu ya, kalau dalam konteks Indonesia sasaran tunggalnya adalah mengendalikan inflasi. Ya. Dari kebijakan moneter ini sasaran tunggalnya adalah pengendalian inflasi. Nah, kita bisa petakan lagi dan kita bisa lihat dalam perspektif ekonomi moneter Islam. Jadi kalau tadi kerangkanya adalah umum, kebijakan moneter dalam konteks kebijakan makroekonomi, kemudian tujuannya seperti apa dan relasinya seperti apa dengan kebijakan yang lainnya. Pada slide ini kita bisa masuk ke moneter Islamnya. Jadi tujuan kebijakan moneter Islam itu kita bisa memetakan menjadi tujuan antara dan tujuan akhir. Ini tujuan antaranya, ini tujuan akhirnya. Tujuan antaranya adalah tadi ya, full employment and economic growth. Jadi tingkat kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi indikator prestasi makro nih. Ya, dan bagian dari tujuan antaranya. Bagaimana kebijakan moneter ini bisa membantu mendorong, ya, bisa memicu penyerapan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah justice and equitable distribution of income and wealth. Jadi adanya keadilan dan pemerataan dalam hal distribusi sumber daya ekonomi, ya, dalam hal distribusi pendapatan, distribusi pertumbuhan kesejahteraan. Nah, itu. Kemudian stability in the value of money, jadi stabilitas nilai uang, baik nilai uang terhadap barang yang ditandai dengan inflasi maupun nilai uang terhadap mata uang asing yang indikatornya adalah kurs. Jadi stabilitas in the value of money itu bisa dilihat dari stabilitas nilai uang terhadap barang, indikatornya adalah inflasi, dan stabilitas uang terhadap mata uang asing, indikatornya adalah kurs atau nilai tukar. Ini adalah tujuan antara. Tujuan antara ini nanti pada akhirnya ya akan mendorong kepada pencapaian tujuan akhir yang kita kenal dengan falah. Tujuan akhirnya adalah falah, yaitu kesejahteraan yang integral, masif, jangka panjang. Ya. Yang dimaksud dengan integral itu, yang dimaksud dengan masif dan jangka panjang itu bahwa falah itu dimensinya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Tidak hanya kesejahteraan pribadi tapi juga kesejahteraan sosial. Itulah yang disebut dengan falah, ya, sebagai tujuan akhir dari kebijakan moneter Islam.
dan sebagai kata kunci dari tujuan ekonomi Islam secara umum. Fokus kebijakan moneter kemana? Jadi fokus kebijakan moneter Islam itu adalah pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, memastikan agar sumber daya ekonomi tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang. Kita bisa mengkaji dalam surat Al-Hasr ayat 7. Al-Hasr ayat 7. Ya, bahwa jangan terkonsentrasi sumber daya ekonomi itu pada orang kaya saja atau pada sekelompok orang, sehingga ada namanya pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Itu sebagai fokus dari kebijakan moneter, sehingga proses distribusi barang dan jasa, siklus ekonomi itu berjalan sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana yang diekspektasikan. Ini fokus dari kebijakan moneter Islam. Berikutnya kita bisa melihat kalau bicara ekonomi syariah atau ekonomi Islam, kita tidak bisa lepas dari yang disebut dengan maqasid syariah. Jadi, dalam konteks makroekonomi Islam, bahwa tujuan kebijakan moneter Islam itu ada relasinya dengan maqasid syariah. Dalam kajian usul fikih, dalam kajian fikih, kita mengenal maqasid syariah. Saya ingin mengatakan bahwa dari gambar ini, poinnya adalah bahwa tujuan kebijakan moneter Islam itu merupakan bagian integral dari tujuan syariah. Di mana tujuan syariah itu, kalau menurut As-Shatibi sebagai founding father of maqasid syariah dalam kajian usul fikih, ada 5 tuh ya. Jadi hifdzuddin, pemeliharaan agama, hifdzun nafas, pemeliharaan jiwa, ya, akal, jiwa. Jadi pertama agama, kedua jiwa, kemudian hifdzu akal, ini pemeliharaan akal, hifdzun nasal, keturunan, dan hifdzu mal, pemeliharaan mal. Itu adalah 5 dimensi dari maqasid syariah. Ya, yang dalam kajian lain ada yang mengatakan bahwa inti dari maqasid syariah itu adalah maslahah. Nah, inti dari maqasid syariah itu adalah maslahah. Kalau kita urui lebih jauh, maslahah itu bisa dicapai dengan terpeliharanya 5 hal ini. Dan masalah menjadi tujuan antara tercapainya falah. Falah itu kesejahteraan. Nah, yang tadi kita sudah bahas kesejahteraan. Yang hitam ini adalah tujuan antaranya, tujuan antara dari ekonomi makro Islam. Ya, kemudian tujuan akhirnya sini. Hanya untuk mencapai falah ini ada tujuan syariah, yaitu yang 5 ini. Yang 5 ini, din, jiwa, akal, keturunan, dan harta, itu adalah 5 dimensi maqasid syariah yang bisa mengantarkan kepada pencapaian tujuan akhir, yaitu falah. Itu relasi atau hubungan antara kebijakan Islam dengan maqasid syariah. Ini instrumennya ya. Jadi instrumen moneter dengan pendekatan kuantitas. Ya, bisa dengan pendekatan kuantitas, instrumennya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Jadi pendekatan kuantitas itu instrumennya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kemudian sasarannya adalah M0 dan monetary base. Jadi M0 itu adalah uang karta di masyarakat, uang karta di bank, dan giro bank di bank sentral. Itu yang disebut dengan M0 atau uang primer. Ya, di bagian lain saya pernah menjelaskan tentang konsep uang beredar. Ya. Uang beredar itu ada M0, M1, dan M2. Kemudian, ini M2, M1, M2-nya di sini nih, sebagai sasaran antara. Sasaran akhirnya ini. Jadi yang 3 tadi itu, ya, keadilan dan perataan, kesamaan kerja dan pertumbuhan, kestabilan harga. Ini kan tadi sudah dijelaskan sebagai kalau dalam konteks yang tadi itu, dalam konteks yang tadi secara umumnya ini ada dalam tujuan antara untuk mencapai maqasid dan falah tadi itu. Ya. Kemudian ini pendekatan harga, ya. Jadi kalau kita kaji lebih jauh bahwa instrumen moneter itu bisa dikelompokkan menjadi 2. Satu, instrumen dengan pendekatan kuantitas, ya. Jadi jumlahnya yang dikendalikan, yaitu jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada pendekatan harga.
Kalau pendekatan harga ini yang dikendalikan tentunya adalah nilai uang. Ya, nilai tadi menjumlahnya dalam pendekatan yang tadi menjumlah uang beredarnya M0, M1, M2 dikendalikan, jumlah uang beredarnya dikendalikan, tentu bank sentral yang mengendalikannya melalui instrumen moneter. Kalau yang ini pendekatan harga. Ya kalau bicara harga di situ berarti yang dikendalikannya apa? Yang dikendalikannya adalah harga uang terhadap barang, inflasi itu, dan yang keduanya adalah harga uang terhadap mata uang asing disebut dengan kurs. Bagaimana mengendalikan itu? Kalau dalam instrumen konvensional dengan cara pengendalian tingkat suku bunga ya. Nah, kalau di sini nanti imbal hasil pasar uang antar bank syariah. Ini di sini imbal hasilnya nanti. Imbal hasil itu menunjukkan rate, menunjukkan price harga ya, harga. Kemudian sasaran akhirnya sama tuh ya, keadilan dan penataan lapangan kerja, kestabilan itu juga akhirnya sama. Baik pendekatan kuantitas maupun pendekatan harga itu sama, tujuan akhirnya adalah yang tiga hal ini, dan yang menjadi media untuk tercapainya maqasid syariah tadi yang 5, dan tujuan akhirnya adalah kafalah tadi. Nah, ini kalau dipetakan ya, kalau dipetakan mekanisme transmisi kebijakan moneter Islam. Jadi bagaimana transmisi kebijakan moneter Islam itu bekerja. Ini kita bisa lihat berdasarkan tadi yang dijelaskan, ini akhirnya ke sini itu ya. Ya, jadi kesejahteraan, pertumbuhan, stabilitas, ini tujuannya ke sini. Nah, ini adalah jalurnya. Bagaimana jalur bekerjanya moneter policy based money, policy rate. Jadi ini berbasis uang ya, berbasis uang beredar atau harga di sini. Ini instrumennya, instrumen moneter Islamic moneter Islam instrumen. Di sini ada instrumen yang pasif, ini instrumen yang aktif. Nah, instrumennya ke sini itu money policy channel, financing channel, asset price, exchange rate channel, profit rate, direct channel. Nanti satu-satu bisa kita jelaskan di bagian selanjutnya. Yang pada intinya dari mekanisme ini bahwa kebijakan moneter itu akan mencapai tujuannya itu adalah dengan sekumpulan instrumen. Dan instrumen ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu instrumen dengan pendekatan kuantitas, jumlah uang beredarnya yang dikendalikan, ada instrumen berbasis atau dengan pendekatan harga, di mana yang dikendalikan adalah tingkat suku bunga atau imbal hasil kalau dalam konteks ekonomi Islam. Instrumennya apa saja? Kita bisa mengacu kepada mazhab yang berkembang. Kita secara umum mengelompokkan bahwa pemikiran ekonomi Islam dalam fase kontemporer dikelompokkan menjadi 3 mazhab. Ada mazhab Iqtisaduna, yaitu instrumen. Kalau dalam mazhab Iqtisaduna ini dikembangkan oleh seorang tokoh ekonomi Bakir As-Sadr ya, dari Irak ya, bahwa kalau dalam konteks secara umumnya dibahas bagian lain. Ini saya membahasnya dalam konteks moneter bahwa mazhab Iqtisaduna itu berpendapat ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Bakir As-Sadr, instrumen yang digunakan berhubungan dengan konsumsi, tabungan, investasi, dan perdagangan. Jadi lihat, kalau lihat instrumennya langsung masuk ke sektor real, di konsumsi, tabungan, investasi, perdagangan, itu tidak ada dikotomi antara sektor moneter dengan sektor real. Jadi bagaimana instrumen moneter itu bisa langsung mempengaruhi perdagangan, bisa langsung mempengaruhi investasi. Tidak ansih mengendalikan sektor keuangan dan perbankan saja, tapi bisa masuk menggerakkan, mengendalikan sektor real, ya, yaitu investasi dan perdagangan, konsumsi juga di situ. Kemudian berikutnya, nah kita masuk ke mazhab mainstream ya. Kalau menurut mazhab mainstream, tujuan kebijakan moneter adalah memaksimalisasi atau maksimalisasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Ya. Jadi ada kemiripan sebetulnya dengan mazhab sebelumnya. Kalau dalam konteks moneter ini bahwa
bagaimana kebijakan moneter itu juga, ya, kebijakan moneter itu juga dia tidak berdiri sendiri sebagai sebuah kebijakan, tapi dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi produktif. Ya. Al-Quran melarang praktek money hoarding. Nah, ini money hoarding tidak boleh menjadi bagian dari atau apa yang dipraktekkan dari bekerjanya proses moneter gitu. Jadi money hoarding sebagai sesuatu yang dilarang dan tidak boleh dilaksanakan dalam konteks ekonomi moneter Islam. Kemudian instrumennya adalah perdayagunaan uang untuk sektor produktif. Sama ya. Jadi ada kembali pandangan yang tadi bahwa bagaimana memang walaupun itu bagi menjadi mazhab-mazhab, hanya dalam konteks moneter Islam itu bagaimana agar uang itu bekerja menggerakkan sektor real. Makanya kalau dalam konteks yang lain tuh dalam fikih perbankan syariah, akad-akadnya itu ada akad jual beli misalkan ya. Akad jual beli itu murabahah salam istisna itu kan akad di lembaga keuangan syariah yang ada relasi langsung dengan sektorial, di mana aktivitas pembiayaan itu bisa menggerakkan sektorial. Nah, instrumen moneter harus bekerja dengan menggerakkan atau menggerakkan sektorial itu. Ya. Adapun terakhir nih mazhab alternatif, ya mazhab alternatif kritis ini. Alternatif ini instrumen disusun berdasarkan hasil musyawarah dengan otoritas sektorial. Nah itulah, jadi antara otoritas moneter dengan otoritas sektorial itu harus ada kesepakatan tentang instrumen yang tepat untuk mengatasi fenomena masalah-masalah yang muncul. Instrumen yang terapkan merupakan harmonisasi dengan sektorial. Jelas ya. Jadi dari ketiga mazhab itu poinnya adalah instrumen moneter syariah itu dia menghendaki instrumen yang langsung bisa menggerakkan sektornya. Menurut Umar Chapra nih, ya seorang tokoh ekonomi Islam dunia yang lahir di India, kemudian besar di Pakistan dan banyak terlibat dalam pengembangan keilmuan di Arab Saudi, di IDB gitu ya. Menurut Umar Chapra, ini target pertumbuhan M dan F0. Ya. Jadi target dari pertumbuhan ekonomi moneter itu ke situ. Chapra ini tokoh ekonomi Islam yang banyak pemikirannya tentang sistem moneter Islamnya. Public share of demand deposit di uang giral. Uang giral itu uang yang dicetak oleh bank umum. Yang ada uang karta, ada uang giral. Uang karta itu oleh bank sentral, kalau uang giral oleh bank umum. Keduanya termasuk kategori M0 dan M1. Kemudian satu retail reserve recruitment, cadangan wajib minimum. Ya, pasti ada sebagian dari kas perbankan itu yang tidak boleh digulirkan ke masyarakat, tapi disimpan sebagai cadangan wajib agar likuiditas bank terjaga, terhindar dari risiko-risiko likuiditas. Kemudian credit selling, pembatasan kredit. Jadi bank sentral bisa menghimbau kepada perbankan untuk menetapkan limit-limit kredit agar uang beredar itu bisa berkurang. Ketika ada kebijakan sifatnya ekspansif, kredit ditambah. Ya, ketika kebijakannya kontraktif, maka jumlah uang harus dikurangi, berarti kredit harus adanya ketat ya, pengetatan dari sisi kredit. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, yang saya jelaskan tadi sedikit menyinggung-nyinggung masalah M0, M1, M2 gitu ya. Apa sesungguhnya? Kalau M0 itu adalah uang karta di masyarakat. Kalau bicara uang karta berarti itu adalah uang kertas dan uang logam yang ada di masyarakat. Ya, kalau uang karta di bank itu berarti uang kertas dan uang logam yang disimpan oleh masyarakat di perbankan. Kemudian giro bank di BI, setiap perbankan itu dia punya giro di Bank Indonesia dan Bank Indonesia memberikan kompensasi atas kesediaan bank menyimpan giro itu. Itu sebagai instrumen moneter juga ya agar likuiditas perbankan terjaga, kemudian juga jumlah uang beredar dengan pendekatan kualitatif ini, pendekatan kuantitas ya, bahwa jumlah uang beredar di masyarakat bisa terjaga kalau bank itu dikendalikan cadangan wajibnya itu disimpan di Bank Indonesia. Kemudian ada M2, M2 itu uang giral. Ya, uang giral itu disimpan oleh bank umum. BPR tidak bisa mengeluarkan uang giral, itu bedanya bank umum dengan BPR.
Kalau bank umum bisa mengeluarkan uang gira, ada cek, biro biliet di situ. Kalau kalau bank BPR tidak bisa, kalau bank umum bisa. Kemudian yang ketiga ada M2. M2 itu uang kuasi. Uang kuasi itu kita kenal dengan DPK. Jadi tabungan, deposito, tabungan berjangka, sertifikat deposito itu bagian dari uang kuasi atau itu merupakan uang kuasi. Ya, uang kuasi. Jadi M0 itu adalah tiga hal itu. Kalau M1 itu M0 ditambah uang gira. Kalau M2 itu M0, M1 ditambah dengan uang kuasi. Itu konsep uang beredar sebagai sasaran yang dikendalikan oleh bank sentral melalui instrumen kebijakan moneter. Tadi di awal sudah disampaikan, kebijakan moneter itu adalah kebijakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, ini jumlah uang beredar itu bisa dikelompokkan menjadi 3, M0, M1, M2, dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi sebagai sasaran tunggalnya, kan tadi sudah disampaikan tentang konsep kebijakan moneter. Nah, ini yang disebut dengan M0 ya. Jadi kalau bicara M0 disebut dengan uang primer. Uang primer itu yang tadi ya. Jadi ada uang tunai, uang kartal, kemudian rekening giro, cadangan milik bank umum yang disimpan di Bank Indonesia kalau dalam konteks Indonesia. Itu disebut dengan konsep uang primer atau M0. Nah, ini best praktek di Indonesia. Jadi di Indonesia itu berlaku dual moneter system. Dual moneter system. Ya, jadi kebijakan moneternya ganda. Yang konvensional berjalan, yang syariah berjalan. Makanya disebut dengan dual moneter system. Bank Indonesia memiliki otoritas untuk menjalankan dua sistem itu. Sistem yang konvensional dengan sistem yang syariah. Ya, jadi makanya ada disebut dengan operasi moneter di sini, ada juga disebut dengan operasi moneter syariah. Operasi moneter konven berjalan melalui pasar uang antar bank, ya. Operasi moneter syariah berjalan melalui pasar uang syariah ya. Pak Puas, pasar uang antar bank syariah. Kemudian ada pasar repo, ada pasar repo syariah. Nanti endingnya sama, stabilitas nilai rupiah terhadap barang diukur dengan inflasi dan stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang asing diukur dengan kurs. Hanya dari dua itu, kurs dan inflasi, sasaran tunggal dalam konteks Indonesia itu adalah terutama ya inflasi. Nah, ini kerangka lebih generalnya, ya, kerangka lebih generalnya tentang kebijakan moneter dalam kerangka ITF, ya, Inflation Target Framework. Jadi di Indonesia, target utama, target tunggal dari kebijakan moneter itu adalah pengendalian inflasi. Ini ada operasi moneter, ada instrumen di situ, ya, instrumennya di sini ada 3, kemudian ada respon kebijakan di sini, ada BI rate yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, ada kebijakannya tentang perakhiran inflasi, ada sasaran akhir. Itu sebagai kerangka istilah Inflation Target Framework ITF nih. Inflation Target Framework atau kerangka target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Nah, ini siklus ya. Jadi penerapan kebijakan moneter itu baik ekspansif maupun kontraktif tergantung kepada atau mengikuti siklusnya. Bisa ekspansif, bisa kontraktif, tergantung kepada siklus yang berkembang. Kalau ekspansif berarti menambah uang beredar di situ. Ya, kalau kontraktif ya berarti di situ mengerem perekonomian. Ya, mengerem perekonomian. Di sini ada B sampai C ke sini, ya, itu ekonomi dalam resesi, sehingga kebijakan moneter ekspansif supaya mempercepat recovery. Pertumbuhan ekonomi harus tumbuh, uang beredar harus tambah kan agar bekerja cepat nih. Kemudian C sampai D ke sini nih turun. Ekonomi boom. Kalau dalam boom gitu harus kontraktif, direm. Kenapa? Agar tidak terjadi overheating ya. Jadi agar tidak terjadi jumlah uang beredar yang terlalu tinggi, dan itu akan bisa mengancam perekonomian, bisa mendorong inflasi yang tinggi, bahkan hyperinflasi. Sehingga apakah ekspansif maupun kontraktif itu mengikuti siklus yang berkembang.
tren perekonomian, siklus ekonomi berkembang, atau kita kenal dengan konjungtur ya. Nah, ini benang merahnya, jadi instrumen kebijakan moneter dalam dual monetary system. Di Indonesia itu berlangsung dual monetary system. Jadi kebijakan moneter ganda untuk mengendalikan besaran-besaran moneter melalui bank syariah itu ada yang disebut dengan instrumen moneter syariah. Untuk mengendalikan besaran-besaran moneter melalui bank umum konvensional dikembangkan yang namanya instrumen moneter konvensional. Instrumen moneter konvensional ada operasi pasar terbuka dengan jual beli SBI, sertifikat Bank Indonesia, ada fasilitas diskonto di mana Bank Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan kepada bank umum, ya, kredit pada umum, berikan dengan bunga tertentu. Ada reserve requirement, ini cadangan wajib di mana bank umum harus mengendalikan cadangan wajibnya agar uang yang beredarnya, uang yang dimilikinya tidak seluruhnya diedarkan kepada masyarakat. Dan ada yang sifat dengan kualitatif, ini himbauan dari Dewan Gubernur kepada perbankan konvensional. Kalau di syariah, ini ada SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, ada POAS, Pasar Uang Antar Bank Syariah, ya. Kemudian ada GWI, GWM, Giro Wajib Minimum, dan sama-sama ini ada himbauan moral. Nanti berjalan melalui melalui kelembagaan keuangan syariah, terutama bank umum syariah, terutama ya. Kalau bicara perbankan syariah, kan di situ ada bank umum syariah, ada BPR syariah kan gitu. Nah ini berjalan melewati itu, melewati bank umum syariah dan BPR syariah. Itu instrumen moneter yang syariah. Demikian sajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.